Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Studio Inspirasi Channel, berjumpa lagi dengan saya, Edo Pertama. Pada podcast kali ini kita akan berbicara tentang prospek dunia teknologi informasi pada sektor pendidikan dan apa korelasinya dengan dunia industri. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan seorang tamu yang sangat istimewa, yang sudah melalang buana dalam dunia pendidikan ataupun dunia praktisi di sektor teknologi informasi. Mari sama-sama kita sapa Bapak Ervan Asri, Eskom Emko. Selamat pagi Pak. Pagi Pak Edo. Gimana Pak kabarnya nih? Baik. Wah, ini spesial buat Pak Ervan, kita adakan di Bukit Tinggi nih Pak ya. Wah, gimana Pak kira-kira kalau kita bikin di Bukit Tinggi nih? Oke, dengan suasana seperti ini kayaknya kita lebih fresh ya. Lebih fresh ya. Ya. Bukit Tinggi kota dingin Pak ya. Ya. Banyak makanan kuliner yang bisa kita santap. Ya, sampai pagi-pagi subuh kita Iya ya, kan semua masih cari makan ya. Iya. Yang penting enak nih Pak ya. Oke. Jadi kalau Bukit Tinggi, kalau dingin ini enaknya ngopi panas nih Pak, iya. sambil makan kacang goreng nih kalau orang Bukit Tinggi. Nah, kita akan coba berkenalan dengan Bapak Ervan Asri. Siapakah Bapak Ervan ini sebenarnya? Sosok seperti apa? Sepak terjangnya di dunia teknologi informasi seperti apa? Mari kita dengarkan ya. Mungkin bisa diperkenalkan Pak. Mungkin backgroundnya seperti apa, pengalamannya seperti apa di dunia teknologi informasi, dan gimana sih sampai saat ini gitu Pak. Oke, terima kasih Pak Edo. Saya namanya Ervan Asri, dosen Politeknik Negeri Padang, jurusan Teknologi Informasi. Nah, saya lebih sebelum masuk ke Teknologi Informasi TI, saya sudah kerja sebagai programmer selama 2 tahun di lapangan. Lama juga Pak ya? Iya, lama juga ketika selesai kuliah S2 di UPI ya. Nah, kemudian setelah selesai di lapangan 2 tahun sebagai programmer, kemudian mengabdi di jurusan TI sebagai dosen yang lebih banyak pembuatan sistem informasi. Nah, kemudian di jurusan TI saya juga aktif di robotik, bikin sistem kontrol ya, otomatisasi. Dan dari sana saya bisa mengajarkan mahasiswa mengenai teknologi informasi, kemudian teknologi robotik. Saya dengar ini udah juara nasional juga Pak ya. Boleh ceritakan situ Pak sedikit kira-kira tuh gimana tuh? Kami dulu waktu itu udah ada juara 1 di regional 1 dengan nama timnya si Midun ya. Oh. Jadi itu robot yang bisa seperti manusia ya, robot main bola seperti dia seperti robot manusia. Dan tidak seperti itu. Ya, kalau ini Pak, kalau selama Pak di Politeknik nih, jadi kan mulai dari dosen, terus saya dengar juga Bapak pernah menjabat sebagai ketua jurusan ya, ketua jurusan di Politeknik Negeri Padang, dan kita lihat track recordnya selama Bapak menjadi ketua ini ya, ketua jurusan, banyak nih beberapa prestasi yang diraih sama jurusan nih Pak. Kira-kira boleh diserahkan sedikit Pak, prestasinya apa aja ini kira-kira? Kita di kemarin tuh mendatangkan Nono Purbo ya sebagai ahli teknologi informasi ya, untuk mengembangkan pengetahuan pengetahuan mahasiswa tuh di bidang jaringan sama teknologi programming yang sedang berkembang sekarang. Iya. Dan kira-kira Pak, jadi kita udah panjang lebar ngomong nih, kira-kira mana tuh penontonnya sama satu kampung sama Bapak. Kira-kira Bapak dari mana nih Pak? Saya berasal dari Pariaman ya. Oh, Pariaman. Iya. Sekarang kota wisata. Kalau kita tetanggaan Pak, Saman. Saman Pak, Bapak Pariaman ya. Sama-sama punya laut gitu ya. Oke Pak. Nah, jadi setelah melalang buana di dunia teknologi informasi, kira-kira menurut Bapak tamatan dari jurusan Politeknik ini kira-kira prospeknya seperti apa nih Pak kalau saat ini? Ya, oke. Saya khusus ke jurusan TI Pak. Iya. Karena memang bidang saya teknologi informasi sama sistem informasi. Nah, untuk mahasiswa yang tamat dari Politeknik
jurusan TI itu nanti ada sertifikat kompetensi ya. Dia akan ikut sertifikat untuk software, kemudian sertifikat untuk jaringan. Nah, jadi sertifikat jaringan itu yang berbasis yang sudah internasional ya, CCNA. Nah, itu sangat dibutuhkan sekali di industri. CNA dengan Cisco Pak ya? CNA Cisco ya. Cisco ya. Kalau untuk program apa Pak? Untuk programmingnya dengan apa? Itu Oracle kita. Oracle ya. Jadi dengan adanya politeknik, dengan ada jurusan teknologi informasi ditambah dengan sertifikasi dan udah berstandar internasional, jadi peluang untuk mahasiswa untuk terjun ke industri sangat besar dan sangat mumpuni berarti Pak ya. Nah, kira-kira boleh ceritakan mungkin Pak, mungkin ada mahasiswa Bapak yang udah alumni kira-kira sukses di mana sekarang, boleh sedikit Pak? Kemarin tuh kita di zaman saya tuh dia ada kerja banyak di software house, kemudian ada perusahaan-perusahaan, kemudian yang bidang IT-nya itu sekarang kan lagi berkembang pesat, jadi itu sangat dibutuhkan sekali di lapangan. Nah, jadi mahasiswa kita siapkan untuk itu tuh gitu. Jadi untuk yang sekarang ini kita kan memang harus kerjasama dengan industri, jadi itu membantu sekali mahasiswa untuk bisa mengembangkan ilmu pengetahuan itu sesuai kerjanya itu sesuai dengan bidangnya, dengan bidang masing-masing ya. Target kita memang seperti itu kan. Ujungnya nggak ada lagi yang namanya mahasiswa TI jadi teller gitu atau mahasiswa TI jadi sektor perbankan gitu ya. Jadi sesuai dengan ilmunya. Itu yang kita harapkan untuk mahasiswa kita. Nah, kalau seandainya nih Pak kalau saya punya ponakan, punya anak gitu ya, kira-kira proses apa sih yang dilaluin supaya bisa bergabung dengan keluarga jurusan teknologi informasi nih Pak? Ya. Kalau di jurusan TI itu kita kan masih terpusat ya ke apa namanya, bukan kita mengelola sendiri sekarang. Jadi seluruh penerimaan itu udah dikelola oleh pusat. Jadi kita harus mempersiapkan anak-anak kita tuh harus kita persiapkan supaya bisa masuk ke jurusan TI. Nggak ada lagi yang titip-titip berarti Pak ya? Ya. Enggak, orang tuh biasanya kalau zaman dulu kan ada titip-titip, Pak cak telepon, Pak Evan tak bantu dong anak saya kan gitu. Tapi sekarang berarti udah terintegrasi semua sistemnya Pak ya? Sistemnya gitu, jadi kita harus fair ya. Mungkin di desa Konoha kali seperti itu Pak ya, kalau desa kita enggak ya? Oke. Nah, jadi kalau saat ini udah jadi mahasiswa nih Pak, kira-kira apa kegiatan mahasiswa jurusan teknologi informasi? Mungkin apakah ada ekstra organisasi atau ekstra lain di jurusan TI gitu ya? Kita sebenarnya sudah menyediakan fasilitas labor, fasilitas untuk mahasiswa itu supaya aktif sendiri ya. Karena kalau mahasiswa kan harusnya aktif, bukan menunggu, tapi kita harus aktif mencari, karena ilmu pengetahuan itu sekarang kan dia udah dikumpulkan di satu sistem gitu. Kalau dulu kan susah cari pakai buku kan. Nah, sekarang kita pakai Google aja bisa semua. Udah clear semua Pak ya. Jadi tergantung mahasiswanya saja. Jadi basic ilmu udah ada Google semua, tergantung mahasiswa mau pengembangan seperti apa. Apakah mau menekuni programmer atau networking ya Pak, atau lagi mungkin selain itu juga ada desainnya Pak ya. Semuanya ada. Apa ingin mahasiswa itu gitu. Jadi di dosennya cuma kan di lokal itu cuma mengarahkan aja. Nah, jadi kalau dari jurusan TI ini Pak ya, di Padang atau spesifiknya jurusan teknologi informasi ini, kira-kira untuk sistem informasinya sekarang gimana nih Pak? Oke. Kita sebenarnya sudah mulai perlahan mengembangkan sistem itu, yang kita butuhkan kita kembangkan sendiri gitu. Jadi kita unsur-unsur supaya sistemnya memang sudah terpusat semua. Berarti udah ada tersentralisasi Pak ya? Jadi kita unsur dengan tim di jurusan TI. Biasanya dulu kalau zaman saya dulu Pak ya, yang ini servernya ini, yang ininya ini, padahal datanya sama aja kan gitu Pak. Jadi udah mulai diintegrasikan berarti Pak ya? Mulai integrasikan supaya datanya tidak
Ya, berarti udah digodok semua nih sama tenaga ahlinya di jurusan teknologi informasi Pak ya. Nah, soalnya nih Pak, kira-kira kalau seandainya ketika sebelum masuk udah ada nih, setelah masuk udah ada, kira-kira setelah keluar nih, kira-kira pembekalan apa nih Pak selain sertifikasi yang diberikan oleh Politeknik kepada mahasiswanya Pak untuk menghadapi dunia industri yang begitu gencar ya Pak ya, persaingan sangat besar sekali. Dan juga satu lagi Pak, Bapak Menteri bilang ya, dia kan yang CEO Gojek ya, yang dulunya dia mengatakan, jadi disiplin ilmunya nih Pak ya, jadi mungkin semacam penetrasi ilmu yang dia dapatkan di perkuliahan dengan di sektor industri itu kan sebenarnya masih belum begitu mumpuni atau masih perlu banyak yang harus dia lakukan. Nah, untuk menghadapi itu kira-kira Politeknik jurusan TI kira-kira gimana nih Pak persiapannya pasca wisuda? Sebelum wisuda tuh kita kan ada PKL namanya. PKL itu sekarang kan waktunya panjang. Jadi dengan waktu panjang itu mahasiswa sebenarnya sudah masuk ke dunia industri untuk mengerjakan apa yang dikerjakan di industri. Jadi dia memang sudah mencoba yang sebenarnya. Sekarang itu ya. Nah, jadi mahasiswa itu memang udah bekerja langsung. Berarti sekarang hampir 1 semester Pak ya? Iya. Kalau zaman saya tuh masih 3 bulan loh Pak. Iya. Sekarang udah mulai panjang waktunya. Udah panjang ya. Kedengaran juga ini Pak ya, mungkin untuk kerjasamanya juga lebih banyak ya. Kita bangun. Nah, sejauh ini nih Pak, jurusan TI kira-kira dengan banyaknya koneksi dan relasi dari jurusan TI kira-kira dengan perusahaan apa aja dan atau dengan siapa aja yang sudah melakukan kerjasama nih Pak pihak manajemennya jurusan TI? Ya, kalau jurusan TI itu sebenarnya udah banyak ya, ada kayak SMK di Sumbar, kemudian udah ada memang keluar negeri. Sekarang ini kan dikirim 6 orang dosen TI itu pergi ke Turki ya. Iya. Ke Padokia Pak ya. Itu menjajaki MOU juga. Ya. Jadi dengan internasional udah lumayan besar lah. Iya, dengan saya dengar ini ada jurnalnya jurusan itu udah go internasional juga Pak ya. Iya. Ada apa aja Pak jurnal yang ada nih Pak? Di CIT sama Joif ya. Joif ya. Saya masih ingat waktu Joif itu dengan ada Bapak Idra ya, yang lagi merintis Joif, saya juga kegiatan juga saya bantu sampaikan ke khalayak umum dan sekarang udah terintegrasi, udah berkembang ya. Nah, kira-kira Pak, karena waktu nih, nah waktu, jadi terakhir Pak, kira-kira kesan dan pesannya gimana ini Pak buat para penonton kita Pak? Ya. Untuk untuk penonton ya, kami di TI itu sudah siap menyediakan fasilitas untuk kuliah ya bagi anak-anaknya, kuliah di Politeknik. Dan kemudian kami sudah menyiapkan fasilitas pendukung, kemudian dosen-dosen yang dengan ilmunya yang sesuai dengan bidangnya, dan kemudian sertifikasi yang sudah kami siapkan untuk dunia kerja. Nah, kira seperti itu. Wah, mantap nih. Wah, baik pemirsa Insan Studio Inspirasi Channel, begitulah sedikit wawancara kita dengan Bapak Irfan Asri yang sudah melalang buana dari sektor praktisi pendidikan dan sekarang mengabdikan diri untuk mengedukasi anak bangsa, terkhususnya di Sumatera Barat. Mungkin para Bapak Ibu penonton Studio Inspirasi Channel, saya mengucapkan terima kasih banyak atas atensinya. Jangan lupa like, subscribe, share, and comment Studio Inspirasi Channel, sumbernya inspirasi. Betul.